ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته
wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 7381. Hadis hasan riwayat Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazala ummati," senantiasalah umatku, "ala sunani," berada di atas sunnah-sunnahku, "malam yantaziru," selama mereka tidak menunggu, malam yantaziru, selama mereka tidak menunggu, bifitrihim, dengan berbukanya mereka, tulu'an nujum, akan terbitnya bintang-bintang, akan terbitnya bintang-bintang. Hadis ini semakna dengan hadis Nabi yang berbunyi, la yazalu ummati, la tazalu ummati fi khairin, atau la yazalun nasu fi khairin ma yu'ajjilul fitra. Manusia selalu di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ternyata kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah mereka selalu berada di atas sunnahku. Mereka belum keluar dari ajaranku. Mereka masih berpegang teguh dengan sunnahku. Kalau berbukanya tidak menunggu terbitnya bintang. Pas ketika matahari dipastikan tenggelam, langsung berbuka. Karena bintang akan terbit setelah malam gelap, setelah masuknya waktu salat Isya. Untuk sunnah ini, walaupun berkaitan dengan, walaupun sesuai dengan nafsu, seharian belum makan, belum minum, tapi tetap saja ada sebagian orang tidak mampu berbuka tepat waktu. Jadi ternyata agama itu bukan hanya sesuai dengan nafsu atau tidak, tapi betul semata-mata taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya secara logika, kalau seseorang tidak makan seharian, tidak minum seharian, penuh dengan dahaga, pas waktunya masuk pasti dia akan berbuka. Waktunya masuk langsung dia akan minum air. Tapi karena agama itu bukan karena sesuai dengan nafsu atau tidak, walaupun sesuai dengan nafsu, kalau tidak ada hidayah dari Allah, tetap saja dia menunda berbuka. 5 menit terlambat berbuka, ada yang 10 menit terlambat berbuka. Berarti dia telah keluar pada sunnah, tidak sesuai lagi yang diinginkan oleh Nabi. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, manusia senantiasa dalam kebaikan, berarti mereka sudah tidak lagi dalam kebaikan. Nah, mungkin tahajud itu perlu mujahadah. Oke lah, mungkin ada orang tidak bisa tahajud karena terlalu mujahadah. Jihad perlu kepada mujahadah. Tantangannya adalah nyawa. Nikah sunnah Nabi SAW.
Tapi ada orang-orang yang mampu, mereka sampai tua. Bukan berarti dia Imam Nawawi sibuk dalam agama. Dia hari-hari dengan aktivitas duniawi saja. Wanita-wanita karir. Nah, kalau memang mengamalkan agama itu mudah yang sesuai dengan nafsu, oh agama ini sesuai dengan nafsu mudah untuk diamalkan, tidak. Pekerjaannya cukup orang kantoran, S3, gaji tetap ada, sampai jadi perawan tua. Kenapa? Apa yang salah? Hidayah. Buka puasa, seharian nggak makan, tinggal minum saja waktu masuk, tapi dia tidak bisa jaga waktu. Hidayah. Nah, sehingga kita diwajibkan meminta hidayah itu 17 kali sehari semalam. Untuk zikir perlu hidayah, untuk sholat perlu hidayah, untuk mengamalkan satu sunnah perlu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tahu, bukan karena mampu, bukan karena kuat, bukan karena sesuai dengan nafsu. Kalau sekiranya sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun amalan agama mereka akan sanggup amalkan, walaupun nyawa sekalipun. Seperti Sayyidina Amr bin Jamuh, seperti sahabat-sahabat Mus'ab bin Umair, harus meninggalkan semua kemewahannya, nggak ada masalah. Beliau bisa meninggalkannya, sehingga ketika meninggal selembar kapan pun tidak cukup untuk kekayaannya. Padahal anak muda, nah, yang kaya raya cukup dengan semuanya oleh orang tuanya. Tapi beliau memilih masuk Islam. Akhirnya semua kekayaan diambil oleh orang tuanya. Gak peduli. Itu hidayah. Nah, lan tazula qadamu syahidiz zur, senantiasa, tidak bergeser. Kalau zaknya patah baru senantiasa. Nah, mazala mabariha. Lan tazula maknanya tidak bergeser. Lan tazula qadamu syahidiz zur, tidak boleh bergeser telapak kaki saksi palsu. Lan tazula, tidak boleh bergeser qadamu, telapak kaki syahidiz zuri, saksi palsu, hatta yujiballahu lahun nar, sehingga menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya saksi palsu akan neraka di mahsyar. Nggak boleh dia bergerak, nggak boleh dia kemana-mana, kecuali sudah ada vonis di pintu neraka yang mana, di kamar neraka yang mana tempatnya. Sama ketika antum pergi ke hotel, itu tidak akan beranjak daripada lobi hotel sebelum mendapatkan kunci kamar. Gak mungkin disuruh cari aja sendiri di sana. Yang gak berkunci masuk ke dalam. Pasti kita akan berpindah meninggalkan lobi kalau dapat nomor kamarnya, nomor kuncinya. Kuncinya ada nomor kamarnya. Artinya sudah pasti dapat, maka kita tinggalkan lobi. Begitu juga di sini. Orang-orang yang terlibat dengan saksi palsu tidak akan meninggalkan tempat mahsyar sehingga tahu kamar tidurnya di neraka yang mana.
Apa yang Nabi gambarkan dalam hadis ini? Bahwasanya tidak ada kemungkinan mendapatkan ampunan orang yang terlibat dalam saksi palsu. Satu-satunya kemungkinannya selepas di mahsyar itu ia ke neraka. Nah, supaya umat tidak terlibat dengan saksi palsu. Saksi palsu artinya memberikan keterangan tidak sesuai dengan realita. Di antaranya adalah Amir Kamal yang melaporkan tahajud. Itu kalau nggak sesuai laporannya itu Syahiduz Zur. Abdullah, sholat zuhur di mana? Di samping Abror. Iya Abror, iya. Padahal nggak ada. Itu namanya Syahiduz Zur, saksi palsu. Antum disuruh kampanye, ini orangnya baik, padahal antum tahu dia orang korupsi. Karena dibayar, tetap aja mengatakan dia orang baik. Itu Syahiduz Zur. Jadi memberikan pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, orang-orang yang seperti ini, apalagi sampai dalam kasus menyebabkan orang tak bersalah dalam penjara, menyebabkan orang bersalah bebas daripada hukuman. Ini Allah betul-betul marah kepada orang tersebut, sehingga dari mahsyar tempatnya hanya ke neraka. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yasuda, sehingga memimpin kulla qabilatin, setiap kabilah, munafikuha, oleh orang-orang munafiknya. Tidak akan terjadi kiamat sehingga memimpin setiap kabilah oleh orang-orang munafiknya. Artinya, kalau sudah mau dekat kiamat, susah mencari pemimpin yang adil. Maka tidak usah mengeluh kalau ketemu masa-masa tersebut. Seperti yang kita katakan tadi malam, sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilawan dalam bentuk pemberantasan, tapi tetap menjadikan sebuah bahan pemikiran dan berusaha untuk melakukan perubahan, tapi tidak boleh putus asa gara-gara hal tersebut. Sebahagian misalnya saya mau minum baygon saja, nggak ada lagi pemimpin yang layak dipilih, nggak boleh. Tinggal dia menganggukkan kepala, oh ini dia masa yang Nabi maksudkan. Angkat kepala, oh zin, dia ke sini. Inilah masa yang dimaksudkan, kata Nabi. Kita katakan ketika si fulan tertangkap korupsi, baru saja jadi bupati 2 bulan ditangkap lagi, sana wali kota ketangkap, sini gubernur ketangkap, ini calon gubernur, masya Allah, nggak ada satupun yang cocok dipilih. Misalnya contoh, tinggal kita katakan obat tidak kiamat. Bukan hanya satu negara, tapi seluruh daerah di dunia ini. Presiden setiap negara itu tidak ada keadilan misalnya, itu siap-siap menunggu kiamat. Khair. Lan tahlika ummatu, tidak akan binasa suatu umat, tidak akan binasa satu umat, ana fi awwaliha, saya berada di depannya, wa Isa bin Maryam fi akhiriha,
Nabi Isa putra Maryam alaihissalam berada di akhirnya umat, wal mahdi fi wasatiha, dan Imam Mahdi muntazar di tengah-tengahnya. Jadi umat itu tidak akan binasa. Sesuai dengan pernyataan hadis yang lain bahasanya kiamat itu terjadi setelah meninggalnya Nabi Isa. Nabi Isa hidup di tengah-tengah keadilan, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad hanya 9 tahunan atau 7 tahun. Kata Nabi 7 tahun, kalaupun lama hanya 9 tahun. Maka dengan berakhirnya Nabi Isa, maka umat itu akan binasa. Orang mutlak kembali murtad, kafir seperti perubahan siang dan malam. Kalau sekarang kan bertahap. Nah, keterbelakangan atau merosotnya amalan agama di umat Islam itu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tapi keadilan di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa meninggal dunia, itu perubahannya seperti siang dan malam. Ramai-ramai murtad secara total. Setelah orang Islam meninggal semuanya, dan ini kejadian setelah Nabi Isa meninggal, maka tidak ada lagi jaminan selamat. Di sanalah terjadinya kiamat. Selagi umat ini berada di antara awalnya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Isa, di tengah Imam Mahdi muntazar, kalau mereka masih berada dalam lingkup ini, mereka enggak akan binasa dengan hari kiamat. Tapi kalau sudah Nabi Isa meninggal dunia, di sanalah terjadinya hari kiamat. Maka kebinasaan yang dimaksudkan di sini bisa saja bermakna sebuah harapan, bisa saja bermakna sebuah kepastian. Harapannya bagaimana? Tidak mungkin umat ini binasa karena di dalam diri mereka ada 3 tokoh unggul. Sayyidina Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Isa salah satu Nabi Ulul Azmi ada pada umat ini. Sementara umat yang lain itu tidak dikelola oleh 2 nabi. Walaupun bekerja sama Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan Nabi Ulul Azmi, cuma Nabi Musa saja, Nabi Harun tidak. Tapi umat ini 2 tokoh besarnya, Nabi Ulul Azmi, bahkan yang satunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ditambah satu lagi Imam Mahdi muntazar. Kalau seperti itu orang-orang yang mengelolanya, umat ini tidak akan binasa, kata Nabi SAW. Betul, kebinasaan itu terjadi setelah Nabi Isa meninggal dunia. La yubtala abdun, tidak diberikan musibah kepada seorang hamba. La yubtala, tidak diberikan ujian akan seorang hamba. Bisyai'in asadda minasyirki, dengan sesuatu yang lebih parah dari syirik. Walai yubtala bisyai'in, dan tidak diberi ujian ia seorang hamba bisyai'in, dengan sesuatu ba'da syirki, setelah syirik, asadda min zahabi basarih, yang lebih parah dari hilang penglihatannya. Walai yubtala abdun, dan tidak dicoba, diuji seorang hamba bizahabi basarihi fayasbir,
dengan hilang penglihatannya lalu dia sabar, kecuali ghafarallahu lah, mengampunkan oleh Allah baginya hamba. Nikmat terbesar adalah iman. Tidak ada cobaan yang paling parah, yang paling dahsyat melebihi daripada syirik. Murtad. Dulu seorang muslim sejati, tiba-tiba murtad. Ini ujian yang paling parah. Kenapa dikatakan paling parah? Karena dia sudah mengambil tiket pilihan untuk kekal selama-lamanya dalam neraka. Sehingga Nabi selalu berdoa dengan kalimat ya qalibal qulub qalbi ala dinik, karena Allah sangat berleluasa merubah keyakinan seseorang. Hampir, kata Sayyidah Aisyah, Nabi tidak meninggalkan doa itu di dalam solatnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, Allah menambahkan nikmat tersebut sehingga amalan yang kita baca itu asal mula atau orang yang mengamalkan, wilayah yang sering mengamalkan itu di daerah Thailand. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Ini bahagian daripada usaha, harapan dan doa supaya iman Islamnya dikekalkan. Bukan hanya sekadar dikekalkan tapi ditambah. La in syakartum la azidannakum. Maka kalimat itu bukan hanya sekadar seremonial atau sekadar rutinitas yang baca, tapi antum baca dengan meresapi maknanya. Segala puji bagi Allah karena telah memilih saya orang beriman dan orang Islam. Kalaupun tidak ada nikmat yang lain, saya tidak peduli, inilah nikmat terbesar. 5 kali sehari, 3 kali di setiap waktu salat. Maknanya 15 kali mensyukuri nikmat iman dan Islam. Besar harapan kita nikmat itu dikekalkan dan ditambah. Nah, karena tidak ada musibah yang paling besar melebihi pada hilangnya, dicabutnya nikmat iman dan Islam. Dan tidak ada musibah nomor 2 setelah syirik melainkan hilangnya penglihatan mata, rabun, lama-lama buta. Maka hati-hati main bola, jangan terlalu bersemangat. Saraf tubuh paling banyak itu di telapak kaki. Salah tendang, konslet sarafnya pengaruh ke mata, pengaruh ke otak, pengaruh pada yang lain. Ini terlalu hobi main bola, batu ditendang, kaki kawan juga. Walaupun bola itu masuk ke gawang, berdiri David. Walaupun bola itu masuk ke gawang, enggak ada yang antum dapatkan. Dijaga telapak kaki, melompat dari tempat yang tinggi. Maka orang-orang belajar lompat itu melompat dengan ujung jari, bukan yang telapak kaki. Sayyidina Rasul SAW berjalan itu menekankan, memberatkan atau menekankan berat tubuhnya ke ujung jari, sehingga dikatakan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, jadi miring ke depan. Jadi yang ditekan itu ujung jari, bukan yang telapak kaki.
nonton TV di rumah jangan terlalu dekat sekali, main handphone sejengkal di mata. Nah, itu kalau hilang penglihatan mata, itu musibah terbesar setelah murtad. Walaupun hasilnya tidak sama, murtad ke neraka, buta ke surga. Walaupun akhirnya tidak sama, Nabi bersabda di akhir hadis tadi, orang yang dicoba diambil penglihatannya dan dia sabar, Allah pasti akan ampuni dosanya. Riwayat yang lain, Allah tidak ridho memberikan balasan melebihi pada surga. Akhirnya ke surga, tidak sama dengan murtad. Tapi musibah terbesar nomor 2 setelah hilang iman adalah hilangnya penglihatan mata. Ada salah satu ulama dengan usia yang sangat tua, tapi tetap sehat walafiat, matanya tetap terang. Amalannya adalah bercelak setiap malam. Nah, pakai celak setiap malam. Santai saja. Usia sudah 80 tahun, masih bisa Quran kecil. Kacamata berapa minnya? 3, 4, 5, 6, 26. Sama tebalnya Quran min kacamatanya. Kita tebal minnya lagi, tebal kacamatanya lagi daripada Quran. Sudah pakai kacamata, pakai kata pembesar lagi baca Quran. Nah, itu memang ditakdirkan. Tapi menjaga di atas sebuah nikmat itu sangat penting. Kenapa Nabi menginformasikan bahasanya hilang penglihatan adalah musibah nomor 2 setelah murtad, musibah nomor 2 setelah syirik, saking pentingnya mata dari sekian nikmat. Kalau kita kurang-kurang mendengar sedikit, budak-budak dikit, karena telinga nggak dibuang-buang. Nah, ini nggak ada pengaruh dengan sholatnya. Bersucinya masih jelas, istinjaknya jelas, lihat najis jelas, lihat imam jelas, lihat kiblat jelas. Tapi kalau penglihatan mata yang hilang, biasa saja keinjak najis nggak tahu, pakaian bernajis nggak tahu, selesai sholat salam kiri dan kanan, datang orang lain, ulang lagi sholatmu. Kenapa? Miring dari kiblat 90 derajat. Faktor mata. Khair, jaga kesehatan mata. Membaca Al-Quran dan bersiwak, membaca Al-Quran dan bercelak, itu akan menajamkan penglihatan mata. Jangan gunakan mata ke tempat maksiat. Nah, misal ini akan menyebabkan penglihatan matanya hilang. Dan jangan suuzon. Nah, ini yang berkacamata sering lihat maksiat, nggak boleh. Ada namanya itu suuzon. Dia hukum tuh jangan dibolak-balik. Kalau orang Padang kan pemahamannya terlalu luas. Dia pandai. Belum tentu gara-gara dia maksiat. Seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum, Sayyidina Abdullah bin Abbas di akhir ayatnya, karena beliau melihat malaikat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, ya Rasulullah, selepas sholat tadi kamu ngobrol itu sama siapa? Nabi katakan, kamu lihat saya ngobrol sama siapa? Itu Jibril. Di akhir hayat kamu akan buta. Memang Sayyidina Abdullah bin Abbas hilang penglihatannya karena melihat malaikat Jibril. Kenapa melihat malaikat Jibril bisa menghilangkan penglihatan? Karena malaikat terbuat dari cahaya.
Kenapa orang sekarang cepat hilang penglihatannya? Karena sering melihat malaikat Jibril KW. Nah, untuk handphone, TV, dan sebagainya. La yabraha hadzal din qaiman. Yabraha itu termasuk juga kawan-kawannya zala, mazala, ma bariha, bariha, yabrahu, la yabraha. Enggak mesti penting huruf nafi. Enggak mesti fi'il madi. Maka maknanya senantiasa. La yabraha hadzal din, senantiasa ini agama qaiman, tegak terus, berdiri selalu, yuqatilu alaihi, berperang di atasnya agama, isobatun, oleh sekelompok minal muslimin, dari orang-orang Islam, hatta taqumas saah, sampai terjadi kiamat. Hadis Imam Muslim. Agama Islam itu tidak akan pernah lenyap di muka bumi. Allah siapkan setiap generasi orang-orang yang berjuang untuk agama Islam. Allah akan siapkan. Tapi dianggap merugi. Bukan hanya dianggap merugi, dipastikan merugi kalau kita tidak termasuk dalam kelompok yang berperang untuk Islam. Berperang di sini bukan hanya sekedar berperang dengan senjata. Karena banyak kita lihat Islam itu hancur bukan dengan senjata. Nabi juga pernah berdoa, aku telah berdoa kepada Allah dengan 3 hal. 2 dikabulkan, 1 ditolak. Pertama, jangan dihancurkan umatku karena musuh. Jangan matikan umatku karena kelaparan. 2 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hancur karena senjata sudah mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dikatakan agama ini selalu tegak dengan adanya sekelompok yang berperang? Perang apa lagi yang dimaksudkan oleh Nabi? Sementara keselamatan ini agama sudah jaminan dari Allah karena doanya sang Rasul. Lalu Nabi tetap mengatakan agama ini selalu tegak karena ada kelompok yang selalu berperang. Berarti perang yang dimaksudkan di sini dengan makna umum. Waktu Belanda menjajah Indonesia, agama di Indonesia tidak terlalu rusak. Enggak parah-parah amat. Paling tidak ada kemudahan untuk mengamalkan agama ketika Belanda menjajah. Orang tetap jaga sholat, tawakalnya tinggi, ta'aluknya kepada Allah tinggi. Tapi kapan agama ini merosot? Ketika dijajah dengan teknologi, dijajah dengan budaya. Datang ke sini mereka dengan budayanya, lalu umat Islam mengikutinya. Sehingga ada peribahasa mengatakan Belanda telah berhasil meninggalkan celana pendeknya di Indonesia. Nah, berarti orang yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah siapa saja yang dengan potensi yang mereka punya untuk menegakkan agama dan syariat. Termasuk orang-orang yang mempertahankan ekonomi Islam, berusaha merubah sistem ekonomi yang ada di tempatnya dengan ekonomi Islam. Itu maknanya isoba yuqatilu minal muslimin.
Sehingga ada juga yang bergerak dalam amar ma'ruf, ngajak ke masjid. Ada yang bergerak di bidang nahi mungkar, menghancurkan tempat-tempat diskotik dan sebagainya. Enggak bisa dalam satu orang komplit dengan semuanya. Amar ma'rufnya juga, nahi mungkarnya juga, taklimnya juga, tasawufnya juga, menjaga hukum-hukum Allahnya juga. Enggak mungkin. Maka umat ini dari dulu sampai sekarang diberikan oleh Allah itu bahagian mereka masing-masing. Imam Bukhari tidak dikenal dengan fakihnya, dengan nahwu sarafnya, dengan tasawuf dan suluknya. Begitu juga dengan Imam Muslim. Imam Ghazali terkenal dengan suluk dan tasawufnya, walaupun ahli fikih. Imam Syafi'i walaupun punya musnad dalam hadis, tapi tidak dikenali dengan hadisnya, tapi dikenali dengan fikihnya dan kitab Ar-Risalah, asas untuk memahami atau aturan-aturan dalam menyimpulkan hukum. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri, salah satu juga mufti dalam mazhab Imam Syafi'i yang dirujuk pendapatnya, tapi terkenal dengan tasawufnya. Imam Sufyan Ibnu Uyainah dikenal dengan Amirul Hadis, Amirul Mukminin fil Hadis, berarti dengan ilmu hadisnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya, saking luasnya tanggung jawab agama, maka mereka mengambil dengan potensi mereka masing-masing. Nah, maka yang bergerak di bidang ekonomi Islam, berarti dia berjuang dengan Islam, tidak usah merasa bangga, lalu melihat ahli tasawuf tidak ada kontribusinya dalam Islam. Melihat santri-santri yang belajar nahwu saraf itu enggak ada kontribusinya dalam Islam. Begitu juga yang bergerak dalam bidang nahi mungkar, masuk ke diskotik dihancurkan, minuman khamar, minuman keras, dan yang lain-lainnya. Lalu dia lihat itu yang ngajak-ngajak ke masjid, enggak ada kontribusi dalam Islam. Begitu juga yang ngajak ke masjid, jauhlah pagi, siang, malam, musyawarah, per minggu, per bulan, per pertengahan tahun. Nah, lalu melihat yang melakukan amar ma'ruf, melihat nahi mungkar, melihat ulama-ulama tasawuf, zikir-zikir di masjid dan mushola, lalu katakan itu tidak ada kontribusinya dalam Islam. Kalau begitu, mereka salah dalam memandang agama. Khair. Jadi jangan sampai kita tidak termasuk orang yang diberikan potensi sesuai dengan potensi masing-masing, lalu tidak digunakan untuk menegakkan agama. Kalaupun kita tidak masuk dalam kelompok tersebut, Allah tetap sediakan isabatu minal muslimin hatta taqumas sa'a. Sekelompok yang selalu menjaga agama ini tegak di muka bumi sampai kiamat terjadi. Kalau tidak ikut dengan agama enggak ada masalah. Kalau tidak ikut dengan Quran, sudah ada jaminan Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan agama yang memerlukan. Nah, agama perlu kita hari ini, enggak. Nah, kalau tidak ada generasi hari ini yang peduli dengan agama, Allah hancurkan, ganti dengan generasi yang lain. Tapi kita harus melibatkan diri dari kelompok tersebut. Isaba minal muslimin. La yajma'allahu ala hadhil ummah sayfaini. Tidak akan mengumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ini umat akan dua pedang. Sayfan minha wa sayfan min aduwiha. Satu pedang dari ini umat, satu pedang dari musuhnya umat. Tidak akan mengumpulkan oleh Allah di atas ini umat akan dua pedang.
sayfan minha wa sayfan min aduwiha, satu pedang darinya ini umat dan satu pedang dari musuhnya umat. Paham maksudnya? Rafid, ulang artinya. Di atas dua pedang. Sayfan minha, pedang satu dari umat muslim. sayfan min aduwiha, Pedang punya pedang musuh. maksudnya apa? Hah? Perang. Jadi maksudnya tidak akan perang umat Islam dan musuhnya. Iya. Iya. Apa juga? La yajma'allahu ala hadhil ummah. Memerangi ini umat, atas ini umat, maksudnya merugikan ini umat, memerangi ini umat, tidak akan pernah terkumpul dua pedang, satu dari umat Islam, satu dari musuh. Artinya di dalam satu zaman, dalam satu waktu, musuh umat Islam itu hanya satu-satu. Kalau mereka sibuk memerangi musuhnya, maka tidak akan ada perang saudara. Tapi kalau umat sudah meninggalkan memerangi musuhnya, akan terjadilah perang saudara. Kapan terjadi perang Siffin? Setelah tidak lagi perang melawan musuh. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ada di pemikiran umat adalah memerangi musuh Islam. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikirimkan pasukan memerangi umat Islam, memerangi orang kafir supaya masuk Islam. Tidak ada pemberontakan di zaman itu, tidak ada khilafiyah di zaman itu. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, karena wilayah Islam sudah terlalu luas, bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada rencana pembatasan wilayah, tidak boleh perang ke wilayah melintasi laut. Artinya karena darat sudah habis, wilayah yang bisa dihubungi, didatangi lewat darat saking sudah habisnya, maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan minta kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk perang lewat darat, lewat laut. Tidak diizinkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru dapat izin. Artinya di zaman Sayyidina Umar betul-betul sudah hampir habis wilayah yang akan diperangi. Akhirnya zaman Sayyidina Utsman baru menikmati daripada keberhasilan. Di saat itulah sayfan min ummati itu muncul. Pedang dari umat muncul. Terjadilah perang Jamal. Terjadilah perang Siffin. Nah, ini berbicara tentang perang. Maka makna, kalau diperluas kepada makna ini, kalau sekiranya seseorang tidak menggunakan potensi yang dia punya untuk membela Islam. Ini sebaliknya, seseorang kalau tidak menggunakan potensi yang dia punya untuk membela Islam, dia akan gunakan untuk merusak Islam. Tapi selagi umat ini menggunakan potensinya untuk membela Islam, dia tidak akan terlibat merusak Islam. Tapi kalau dia nganggur, tidak aktif, dia akan merusak Islam. Pedang, begitu juga harta, begitu juga tenaga, begitu juga pemikiran, begitu juga potensi-potensi lainnya. Kalau dia punya jabatan, dia gunakan untuk membela Islam, dia tidak akan merusak Islam. Kalau dia memiliki jabatan tidak membela Islam, dia akan merugikan Islam. Kalau dia punya harta tidak digunakan untuk Islam, pasti digunakan untuk menghancurkan Islam.
Banyakkah orang-orang taubat? Nah, sehingga ketika menyumbang itu dia nggak tanggung-tanggung, banyak sekali. Orang katakan sudah Pak, yang terlalu banyak-banyak. Oh, dulu saya untuk maksiat lebih banyak dari ini. Nah, antum juga kalau tidak digunakan potensinya untuk positif, pasti untuk negatif. Tapi kalau sudah sibuk dengan positif, tidak ada waktu untuk negatif. Karena dia ada saifan minha wa saifan min aduwiha. Nah, jangan ada sampai kita menjadi saifan minha, musuh pedang potensi dari umat yang merusak Islam. Jangan sampai ada. Nah, itu ternyata intisari dari bahasa yang sering kita dengar. Kalau waktu tidak dihabiskan dalam taat, dia akan habis juga, tapi dalam maksiat. Kalau uang tidak dihabiskan dalam taat, dia akan habis juga, tapi dalam maksiat. Nah, ini rujukan hadisnya. La yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut perang Badar dan ikut perjanjian Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut perang Badar dan ikut perjanjian Hudaybiyah. Yang pada intinya seluruh sahabat sudah dijamin masuk surga. Hanya saja Nabi memberikan jaminan itu secara berkelompok-kelompok. Ada secara individu, ada secara berjamaah, ada secara kelompok besar. Nabi katakan al-asyara mubasysyirina bil jannah, terkenal dengan sebutan al-asyara mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan 10 itu saja yang dijamin masuk surga, tapi kalau ditanya siapa 10 sahabat tersebut, memang sahabat yang disebut oleh Nabi dalam hadis itu. Ahli Badar juga sudah dijamin masuk surga. Ittala Allah ala badrin, ala ahli badrin if'alu ma syi'tum. Allah sudah lihat pengorbanan ahli Badar, lakukan sajalah dosa apa saja yang mau kalian lakukan, nggak ada masalah lagi. Tapi Allah juga tahu memberikan hal tersebut kepada ahli Badar, nggak mungkin buat dosa. Nah, begitu juga Nabi memberikan jaminan surga kepada satu orang secara individu, akan masuk lewat pintu itu, salah satu ahli jannah. Kalau kamu ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Kemudian di zaman sahabat, salah satu sahabat mengatakan kepada tabi'in, kamu mau nggak saya tunjukkan wanita ahli surga? Nah, tuh nenek tua itu ahli surga. Kenapa dikatakan ahli surga? Karena beliau menderita penyakit ayan. Datang kepada Nabi didoakan untuk sembuh. Nabi katakan, doakan semua atau mau surga? Kata wanita itu, kalau begitu saya mau surga saja wahai Rasul. Tapi tolong doakan kalau penyakit ayan saya kambuh, aurat saya tetap terjaga. Nah, wanita itu hidup di zaman tabi'in. Seorang sahabat mengatakan, kalau kamu mau melihat ahli surga, lihat nenek tua itu. Nabi memberikan jaminan secara individu. Begitu juga salah seorang Arabi datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, dan dia bersumpah tidak akan menambah daripada amalan wajib. Nabi katakan dia ahli surga kalau dia benar. Dan seluruh sahabat dapatkan jaminan surga. Salah satu penafsiran daripada ulama,
wa kullau wa'adallahu husna. Semua sahabat, baik yang ikut hijrah atau yang masuk Islam setelah hijrah, Allah janjikan kepada mereka semuanya masuk surga. Nah, di sini khas untuk ahli Badar dan Hudaybiyah. Sehingga para ulama menyusun maqam dan derajat para sahabat ada mengantuk berdasarkan keunggulan. Derajat pertama adalah sabiqunal awalin, kemudian bai'ah ridwan, kemudian muhajirin, lepas itu Hudaybiyah, lepas itu ahli Badar, kemudian secara umum yang hijrah setelah terakhir, yang hijrah, yang masuk Islam setelah hijrah, memiliki derajat-derajat tersendiri. Khair. La yazal al-abdu fi fushatin min dini. Senantiasalah seorang hamba di dalam kelapangan dari agamanya. Senantiasa seorang hamba di dalam kelapangan, di dalam keleluasaan dari agamanya, selama dia belum pernah minum khamar. Malam yashrabil khamra, selama dia belum pernah minum khamar. Fa idza syaribaha, apabila dia telah pernah minum khamar, kharaqallahu anhu sitra, niscaya merobek oleh Allah darinya hamba tersebut akan tutupannya. Wa kana syaitanu waliyah, dan adalah syaitan walinya. Wa sam'ahu, dan pendengarannya. Wa basarahu, dan penglihatannya. Wa rijlahu, dan kakinya. Yasuku ila kulli syarr, yang akan mengantarkannya kepada setiap kejahatan. Yasukuhu, yang akan menghalaunya, yang akan mengantarkannya, yang akan mendorongnya kepada setiap kejahatan. Wa yasrifu an kulli khair, dan yang akan memalingkannya dari setiap kebaikan. Sehingga berdasarkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ra'isu kulli khati'atin. Khamar itu adalah kepala setiap dosa. Semakna dengan hadis ini, seorang hamba selagi belum pernah mabuk, seorang hamba kalau belum pernah minum khamar, dia dalam beragama itu lapang, longgar, toleransinya banyak. Tapi kalau dia sudah pernah mabuk, coba-coba minum seteguk saja pun. Jadi mabuk di sini bukan minum sampai mabuk, mau minum memabukkan, walaupun cuma 1 sendok. Maka Allah sudah buka tutupan aibnya. Akan lahir nanti berbagai macam kejahatan. Kenapa? Karena syaitan sudah mengurusnya, waliyah. Kemudian pendengarannya dikuasai syaitan, penglihatannya dikuasai syaitan, kakinya dikuasai syaitan. Dan syaitan akan mengarahkan dia kepada kejahatan dan memalingkan dari setiap kebaikan. Ini bahaya daripada mabuk.
Hadis yang lain yang berbicara sebalik daripada mafhum ini, yaitu ketika seseorang mendekatkan diri dengan amalan sunnah, dia perbanyak amalan sunnahnya sehingga dia mencintai Allah, sehingga dia dicintai oleh Allah, dan adalah Allah pendengarannya, dan jadilah Allah kakinya, jadilah Allah tangannya, jadilah Allah penglihatannya. Hadis ini seimbang, semakna. Artinya ketika orang mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, Allah mengurus semuanya. Pertolongan Allah bersama tangannya, kakinya, kepalanya, matanya, penglihatannya. Sehingga penglihatannya itu tidak seperti penglihatan orang biasa. Suaranya tidak seperti suara orang biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berteriak di atas mimbar kedengaran ke ribuan kilometer di medan tempur. Ya Sariya al-Jabalul Jabal, wahai pasukan, merapat ke gunung, merapat ke gunung. Pulang pasukan itu beberapa bulan, kami menang karena arahan Sayyidina Umar bin Khattab, suruh merapat ke gunung. Padahal di atas mimbar di Masjid Nabawi. Jamaah masjid juga bingung, siapa yang disuruh ke gunung oleh Sayyidina Umar. Sampai suaranya menembus ratusan kilometer. Itu kalau mulutnya sudah ada pertolongan Allah. Nah, begitu juga dengan penglihatannya, begitu juga dengan pendengarannya. Sehingga tidak mustahil cerita para wali kalau mereka bolak-balik ke Makkah untuk sholat wajib. Tapi wali itu enggak pernah mengaku. Nah, kalau ada hari ini wali ngaku dia sholat wajib ke Makkah, pasti di belakang rumahnya. Nah, jadi kakinya. Nah, begitu juga lihat di sini. Kalau orang mabuk itu yang mengendalikan pendengarannya, penglihatannya, kakinya, otaknya itu setan. Maka muyulnya itu selalu pada yang jahat-jahat. Ada aja ide-idenya untuk buat dosa itu. Nah, banyak ide dia buat dosa. Nggak dapat beli topi miring, nggak apa-apalah, oli pun jadi. Nah, spiritus dengan campur dengan ini juga boleh. Nenas diaduk-aduk bisa jadi memabukkan. Kacubung juga bisa. Pokoknya kalau ide kejahatan, itu dia tuh bisa. Pendengarannya, penglihatannya, kaki, tangannya berpotensi untuk itu. Kenapa? Sudah dikuasai syaitan. Kalau sempat minum khamar walaupun satu teguk. Nah, ini jangan-jangan yang nggak bisa diurus ini kena mabuk. Khair. La yasba'al mu'min. Nah, kita ingin buktikan hadis ini. Betulkah kita ini orang beriman atau tidak? Dengarkan hadisnya Hazik. La yasba'al mu'min, tidak akan pernah puas orang beriman. Tidak akan pernah puas orang beriman min khairin yasma'uhu, dari kebaikan yang dia dengar akannya. Yang mau mendengarkan pengajian itu menunjukkan imannya masih subur. Di sana pengajian dia hadir, di sana pengajian dia datang. Karena nama ciri orang beriman kata Nabi, dia tidak pernah puas mendengarkan kebaikan. Enggak pernah puas sampai berakhir di surga. Tapi kalau ada orang-orang dari pengajian dia langsung minggat, nah itu dikhawatirkan, kecuali darurat. Ini hadis untuk melihat kemajuan masyarakat, juga melihat
kemakmuran sebuah masyarakat. Kalau kita datang satu masjid, mau lihat masyarakatnya baik atau tidak baik, lihat di pengajian-pengajiannya. Oh, pengajian di tempat itu cuman 5 orang, oh 6 orang. Sampai kita pusing bu ngasih materinya apa. Karena cuman 5 orang. Ini masyarakatnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau tempat itu ramai, Masya Allah, penuh satu masjid kalau pengajian, walaupun di kampung-kampung. Kalau udah bab ceramah di masjid, itu semuanya keluar dengan anak-anaknya lari-lari. Nah, maknya dengan kue-kuenya, bapaknya walaupun dia rokok juga, sini berasap, situ berasap. Nah, yang jelas dia berada dalam satu sifat yang dikatakan oleh Nabi, enggak kenyang-kenyang dari kepada kebaikan. Ada satu kampung atau di pelosok-pelosok daerah, kalau ceramah itu enggak cukup 1 jam, 1,5 jam. Lepas itu tanya jawab lagi 1 jam ke depan. Jam 2 pulang daripada tabligh akbar itu biasa. Dan biasa juga kalau besok enggak ada azan subuh. Nah, minimal ada satu sifat yang bernilai positif. Nah, kita juga bisa mencek kadar iman dalam diri kita, sejauh mana hausnya mendengarkan kebaikan. Kalau semangat dengan kebaikan, berarti dia mukmin kamil. Kita lihat para masyayikh udah tua masih belajar. Cukup? Enggak jadi orang beriman? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Duduk.